Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 30 orang murid SDN 3 Jati, Saguling, Bandung Barat keracunan diduga akibat jajanan aci mini. 1 anak meninggal dunia. Sawahnya kering akibat kemarau. Petani di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya gagal panen. Cemburu, seorang lelaki nekat membunuh kekasihnya sendiri di sebuah penginapan di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dampak kemarau panjang persawahan di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, kering hingga tanahnya retak terbelah. Petani yang tetap memanen padi harus menghadapi kenyataan hasil panen yang menurun tajam. Kemarau panjang yang tidak kunjung berakhir membuat tanaman padi milik petani di daerah Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya mulai mati dan puso alias gagal panen. Persawahan yang masih ada tanaman padinya terlihat rusak. Tanah sawah mulai retak-retak, tanaman padinya pendek dan bulirnya sedikit karena kekurangan air. Para petani pun tetap memanennya, meskipun hasilnya jauh menurun. Biasanya 6 karung tiap kotak, kini hanya 2 karung. Mereka pun merugi karena modal usahanya tidak kembali. Nggak ada air. Udah berapa bulan, Bu? Nggak ada hujan, Bu? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Biasanya Ibu dapat berapa di sini? 1 kotak? Biasanya 1 kotak paling 6. Ada sekarang mah paling sekarung 2 karung lah. Itu nggak jadi padi gitunya, kurang berisi angin. Ibu merugi nggak, Bu? Rugi. Para petani tidak bisa berbuat banyak karena musim kemarau panjang membuat saluran irigasi yang harusnya memasok air ke sawah mereka juga kering. Petani berharap segera turun hujan agar bisa kembali menggarap sawahnya. Hampir seluruh persawahan di Kecamatan Jamanis saat ini sudah tidak bisa ditanami padi karena kondisinya kering. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Harga beras di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya masih tinggi. Hingga warga banyak yang mencari beras murah di operasi pasar. Sedangkan harga bawang merah yang tengah panen raya cenderung menurun. Harga beras di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Kamis pagi masih tinggi. Para pedagang saat ini menjual beras kualitas medium di kisaran 13.500 dan 15.000 per kilogram. Pasokan beras ke pasar masih sedikit akibat musim kemarau menahan harga beras tetap tinggi. Dan saat ini pemerintah yang tadinya melakukan operasi pasar sendiri mulai melibatkan pedagang beras. Meski operasi pasar belum sampai menurunkan harga beras lokal, kini warga memiliki pilihan untuk membeli beras Bulog yang memiliki harga lebih murah. Oh, beli beras dengan cara pakai kupon. 1 KTP dapatnya berapa? 1 ya, 1 bungkus itu ya. Ibu kenapa beli beras yang dari Bulog ini, Bu, yang operasi pasar? Lebih murah? Lebih murah, iya. Oh, lebih murah ya. Emang kalau yang lain harganya berapa, Bu? 14.000. 14. Buat Ibu merasa keberatan ya, Bu ya? Ini jadi alternatif buat Ibu. Akibatnya penjualan beras lokal pun turun. Namun pedagang beras tak mengeluh karena di saat yang sama dalam sehari mereka bisa menjual sampai 2 ton beras Bulog. Yang tadinya biasa belanja 13.000, 13.500 sekarang mah alokasinya ke sini guys, kebanyakan. Oh gitu. Ya. Selalu habis setiap hari. Alhamdulillah Pak, Habis ya. sangat berpengaruh sih harganya. Oh gitu ya. Selagi murah, ya. Jadi ada alternatif ya. Harganya terjangkau. Jadi belum sampai mempengaruhi harga beras lokal ya. Selain beras, harga gula putih juga mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Para pedagang menjual gula putih dengan harga Rp14.500 per kilogram karena sulitnya mendapat pasokan gula dari distributor. Sedangkan tanaman sayuran yang memang dikenal akan lebih banyak hasil panennya saat musim kemarau, seperti bawang merah turun menjadi Rp20.000 per kilogram.
Harga turun karena petani bawang merah tengah panen raya dan pasokan melimpah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Jika di Kota Tasikmalaya harga sayuran mulai turun, di Kota Bandung malah sebaliknya. Kenaikan harga tertinggi dialami komoditas wortel, timun, tomat, dan cabai. Harga sayuran di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung terus merangkak naik. Cabai Tanjung dan keriting merah kini dijual Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp40.000. Cabai rawit merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga wortel dari Rp10 sampai Rp12.000 kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Timun juga naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Kenaikan diduga akibat faktor cuaca yang membuat petani sayuran gagal panen. Para pedagang mengeluh daya beli masyarakat saat ini menurun. Faktor cuaca kayaknya mah kemarau kan. Tapi Bu, untuk saat ini harga sayuran sendiri masih stabil atau gimana sih? Ya yang ada stabil, ada yang enggak kan, kayak cabai yang gitu naik. Barangnya ada kurang di akhirnya. Cabai apa itu Bu? Cabai Tanjung, kayak cabai keriting, kan itu jadi naik lagi kan, biasanya udah turun 40. Sekarang udah naik lagi 60. Kalau untuk daya beli masyarakat? Ada kurang, sekarang ada sepi. Itu udah berapa lama sepi Bu? Ada sebulanan mah, kayaknya kayak KPKP kan biasanya banyak, sekarang sedikit. Itu mah faktor ekonomi yang sepi. Harga sayuran yang terus naik sedikit demi sedikit membuat warga mengurangi pembelian. Sebab saat ini kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis sayuran. Biasanya beli, sekarang jadi beli berapa banyak? Biasanya beli per 1 kilo, sekarang setengah kilo. Ini udah, tapi Teteh sering belanja berarti ke pasar? Iya. Nah ini sering gini Teh, gimana Teh kenaikan ini Teh? Ya sih kalau bisa ya harganya distabilin lagi gitu kan, naik karena kan jadi apa ya, jadi banyak pengeluarannya jadi lebih. Warga khawatir harga sayuran akan terus merangkak naik jika musim kemarau terus berlanjut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Meski pedagang dan masyarakat resah dengan kondisi harga bahan pangan yang semakin mahal, Menteri Perdagangan menyatakan harga pangan sudah stabil. Rabu lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi pasar sederhana Kota Bandung untuk memantau harga bahan pangan seperti sayuran, daging ayam, hingga beras. Menteri Perdagangan mengklaim harga beras saat ini stabil, bahkan cenderung turun. Untuk beras kualitas premium, saat ini harganya sudah kembali normal. Tadi kita dengar harga sudah nggak naik lagi, stabil, bahkan cenderung mulai turun dikit-dikit, ya. Gitu. Kalau premium memang harganya kan pasar. Nah, oleh karenanya kalau harga HIT yang ditentukan pemerintah sudah ada beras medium, beras bulog ya 55.000 sebanyak 11.000 paling tinggi ya. Harganya 11.000 sekilo. Banyak. Kalau bawang, cabai itu justru agak di bawah. Kalau terlalu murah kan kasihan petaninya juga. Selain melakukan pantauan harga, Menteri Perdagangan juga membagikan beras kualitas medium dari Bulog kepada pedagang dan konsumen yang berbelanja di pasar sederhana. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.